selamat pagi. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Miss Tina, di biologi kelas 10. Nah, topik kita hari ini masih tetap keanekaragaman hayati dengan subtopik ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia serta manfaat nilai keanekaragaman hayati. Baiklah, mungkin minggu yang lalu kita sudah melihat video keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, hari ini saya akan jelaskan persebaran fauna dan flora yang ada di Indonesia. Oke, baiklah kita langsung saja. Persebaran flora di Indonesia. Jadi flora di Indonesia itu ya, flora itu tumbuhan ya. Nah, jadi dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Nah, persebaran flora di Indonesia ini tidak merata. Nah, hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Kenapa? Karena di Kalimantan ini masih terdapat hutan-hutan alami, masih banyak terdapat hutan-hutan yang alami, sehingga banyak jenis keanekaragaman hayati bisa ditemukan di sana. Nah, beda dengan di daerah Jawa, Sumatera, Maluku, Kepulauan Sunda. Di sana keanekaragaman hayatinya sangat kecil karena wilayahnya sangat sempit dan daerah penduduknya padat ya, sehingga sangat kecil untuk keanekaragaman hayati yang bisa tumbuh di sana. Nah, itu kalau untuk floranya. Kalau persebaran fauna di Indonesia ini dicetus oleh si Wallace dan Weber. Jadi Wallace ini membuat garis Wallace yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan bagian timur. Bagian barat disebut dengan daerah oriental, sedangkan bagian timur ya daerah Australian. Bisa diperhatikan ya. Nah, jadi ini ya, bagian barat itu oriental, bagian timur daerah Australia. Nah, sedangkan si Weber ya, Weber membuat garis Weber ini memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah, dikenal dengan daerah peralihan antara wilayah oriental dan Australia. Bisa kita lihat peta. Nah, di peta ini kita lihat untuk garis Weber ya. Garis Weber itu daerah bagian barat, berarti ke arah sini. Berarti ada Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kemudian ada garis Wallace. Nah, dia ke arah kemari. Ya, daerah Australian Papua ya, dan daerah Australian. Nah, kemudian menurut Weber ya, dia membagi garis Weber ini yang memisahkan antara bagian barat tadi dengan bagian timur, berarti ada di tengah-tengah, yaitu bagian Sulawesi. Nah, itu pembagian fauna di Indonesia. Kita lihat untuk daerah oriental. Nah,
oriental itu meliputi Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan. Bisa kita lihat tadi di dalam peta. Ya, di sini banyak terdapat mamalia yang berukuran besar. Ya, jadi terdapat berbagai jenis kera dan juga burung yang berwarna kurang menarik tapi suaranya merdu. Nah, dan juga terdapat jenis ikan air tawar. Nah, ini ada beberapa gambar ya, contoh dari fauna yang ada di daerah oriental. Nah, beberapa diantaranya ada orang utan, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Jalak Bali ya, ada di Bali. Nah, untuk daerah Australian ini meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, di mana di sini terdapat banyak mamalia yang berukuran kecil. Hewan berkantong, tidak ditemukan spesies kera. Kemudian burung yang terdapat di sana berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Contoh hewan yang ada di daerah Australian. Cendrawasih, kuskus, kanguru, pohon. Nah, untuk daerah peralihan yaitu di antara di tengah-tengah daerah oriental dan daerah Australian. Ini meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri dari hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya bisa kita temukan di pulau itu saja. Ya, contohnya apa saja? Ada anoa, ya, komodo, rangkong, Singapura, dan maleo. Ya. Nah, kita ketahui komodo ada di Pulau Komodo, di mana itu? Nusa Tenggara Barat. Ya. Maleo itu, burung maleo ada di Papua. Anoa dari Sulawesi. Ya. Jadi itu adalah ini semua hewan-hewan yang terdapat di pulau itu saja atau disebut dengan hewan endemik. Ya, endemik. Jadi hewan endemik itu adalah hewan yang hanya bisa ditemukan pada pulau itu saja. Nah, kita masuk ke manfaat dari nilai keanekaragaman hayati. Jadi ada beberapa manfaat ya, beberapa manfaat dan nilai keanekaragaman hayati ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Nah, yang pertama sebagai sumber plasma nutfah. Nah, artinya sumber plasma nutfah ini bisa dijadikan untuk bisa dijadikan sebagai tumbuhan baru ya, untuk menggantikan tumbuhan yang sudah punah. Kemudian yang kedua, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Nah, sumber pangan tentunya flora dan fauna itu ada yang bisa dijadikan bahan makanan. Padi contohnya itu dari flora. Lauk pauk yang kita makan itu dari faunanya ya, sumber pangan. Sandang sebagai sumber sandang. Contohnya pakaian yang kita gunakan itu tentunya dari benang ya, benang dari bahan wool. Nah, kemudian dari hewan, kemudian sepatu, pembuat sepatu, kemudian kalau pangan buku ya, kertas itu dari pohon ya, dari batang kayu dan sebagainya. Kalau papan ya, dalam mendirikan rumah kita butuh kayu ya, buat kosen, pintu. Nah, itu diambil dari keanekaragaman hayati. Nah, kemudian untuk kesehatan juga banyak kita ketahui flora dan fauna yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan obat-obatan. Nah, tanaman herbal seperti ya jahe ya, cengkeh-cengkehan, kunyit, temulawak. Kalau hewan, banyak hewan yang bisa diambil untuk dijadikan obat
misalkan gading dari gajah, kemudian lemak-lemak hewan yang bisa dijadikan insulin pembuat obat. Oke, nah manfaat berikutnya yang ketiga sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi banyak tempat-tempat ya, tempat-tempat keanekaragaman hayati ini yang bisa digunakan sebagai bahan penelitian. Contohnya cagar alam yang ada di Sibolangit, cagar alam yang ada di Bogor ya. Itu semua digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang keempat yaitu mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Nah, kenapa? Nah, karena jika habitat dirusak, ya keanekaragaman hayati ini juga akan punah, ya. Jadi dengan adanya keanekaragaman hayati, maka ekosistem yang ada di dalamnya akan terjaga, ya, akan terjaga. Dan ini semua sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, kemudian yang kelima sebagai tempat rekreasi. Nah, banyak orang-orang ya, masyarakat ya menjadikan keanekaragaman hayati ini sebagai tempat rekreasi. Ya, karena di samping udaranya yang sejuk, jadi banyak disediakan juga tempat-tempat untuk yang beristirahat jauh dari perkotaan, pencemaran lingkungan. Nah, yang keenam sebagai sumber pendapatan atau devisa bagi negara. Oke, nah inilah manfaat dan nilai keanekaragaman hayati yang bisa kita dapat dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita masuk ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat kita. Oke, selamat pagi. See you.